Baik, perkenalkan saya Fikol Dari. Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang mandiri. Jadi pengertian dari mandiri itu adalah kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri tanpa bergantungan kepada orang lain, baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak, terutama dalam menghadapi tantangan dan tugas kehidupan. Lalu ada ciri-ciri dari karakter mandiri. Yang pertama itu percaya diri dalam bertindak, yang kedua itu bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan, dan yang ketiga itu tidak mudah menyerah ketika menghadapi suatu masalah, mampu membuat keputusan sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Lalu karakteristik dari mandiri, yang pertama itu kematangan emosional, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang kedua itu ada ketegasan, berani dalam membuat dan menjalani keputusan. Lalu yang ketiga itu ada disiplin diri, konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan yang keempat itu ada keberanian menghadapi resiko, siap menghadapi konsekuensi dari tindakan. Lalu yang terakhir itu ada konsistensi nilai, yaitu memiliki prinsip yang teguh dan tidak mudah goyah. Lalu ada hadis yang menyatakan, hadis riwayat Ahmad, yaitu sebaik-baik usaha adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri. Artinya, Islam sangat menghargai usaha pribadi dan menolong umat untuk bekerja keras dan tidak bergantung kepada orang lain. Lalu, adapun cara untuk membentuk karakteristik mandiri. Yang pertama itu memberikan tanggung jawab sejak usia dini. Yang kedua itu membiasakan mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga membangun rasa percaya diri. Yang keempat memberikan tantangan yang membangun. Lalu ada pun implementasi. Pertama itu implementasi di dunia perkuliahan, yaitu contohnya seperti belajar tanpa harus disuruh, mampu mengatur waktu dan jadwal belajar sendiri, menyelesaikan tugas tanpa meniru milik orang lain, dan mencari sumber belajar tambahan secara proaktif. Lalu ada bentuk implementasi di masyarakat. Yang pertama itu tidak menggantungkan hidup pada orang lain, berani menyampaikan pendapat dan solusi, dan menjadi pribadi produktif dan bermanfaat. Lalu di dalam keluarga yaitu membantu tanpa harus diperintah dan bertanggung jawab atas barang dan kewajiban pribadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Baik, saya Farida. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi empati. Sebenarnya apa sih materi empati itu? Empati itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, apa sih ciri-ciri orang empati itu? Yang pertama itu mampu merasakan emosi, mampu mendengarkan secara aktif, mampu menempatkan diri, responsif terhadap kebutuhan, dan memiliki rasa belas kasih, dan tidak terburu-buru dalam memberikan solusi. Selanjutnya, adapun karakteristik empati. Yang pertama itu afektif. Afektif itu seperti apa? Yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kognitif yaitu memahami secara mental situasi dan kondisi pengertian kepekaan secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya adalah responsif, yaitu menunjukkan tindakan nyata berdasarkan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Dan yang terakhir adalah membuka ruang aman yang mampu menciptakan rasa nyaman untuk orang lain. Selanjutnya adalah hadis empati dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang yaitu perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang, kecintaan, dan kelembutan hati. Mereka adalah seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh beberapa implementasi empati. Yang pertama itu adalah dalam perkuliahan. Dalam perkuliahan, kita dapat mendengarkan teman yang sedang mengalami kesulitan, membantu teman yang mengalami stres, dan tidak menertawakan atau mengejek teman yang memiliki kekurangan. Selanjutnya adalah dalam dunia kesehatan atau masyarakat, yaitu tenaga kesehatan yang mendengarkan keluhan pasien, tidak menghakimi kondisi pasien, dan memberikan edukasi kesehatan dengan cara yang lembut. Selanjutnya adalah dalam masyarakat, menyapa dan membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan hidup, tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan tidak menyebarkan aib atau kesulitan orang lain.